Oke Ci, ini video spoiler ya Ci. Video ini merupakan lanjutan dari video kemarin. Jadi inilah alur cerita Boboiboy Galaxy Barajo versi komik episode 2. Setelah Boboiboy dan kawan-kawannya terpisah, cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Gopal yang tengah dibawa alien berbaju merah. Alien itu curiga dengan Gopal dan berkata, "Lain macam cur ini, berisi buah salju kah?" Tak lama kemudian Gopal sadar dan dia pun langsung terkejut karena tiba-tiba ditundukkan senjata dan ditanyai, "Siapa kau? Perkenalkan diri." Gopal yang kaget kemudian berkata, "Wah, apa nih?" Tapi ternyata terdapat serangan batu ais yang sedang menuju ke arah mereka. Mengetahui itu, Gopal langsung panik dan menggunakan kuasanya. Tukaran Cikodo pisang. Usaha Gopal berjaya sehingga tidak ada yang terluka. Para alien itu pun kagum dan menghampiri Gopal. Tak lama kemudian serangan batu-batu ais datang lagi dan ternyata Yaya dan Boboiboy Blaze muncul. Mereka menggunakan kuasanya untuk menghancurkan batu ais, tumbukan gravity, lontaran cakra api. Melihat ledakan itu, alien berbaju merah langsung panik dan berlari. Tunggu oi. Untungnya Cikodo pisang Gopal menempel di tubuhnya dan dapat menghalau serpihan batu ais. Gopal pun segera menghampiri Boboiboy dan Yaya. Tapi sebelum Gopal sampai ke Boboiboy dan Yaya, tiba-tiba terdapat burung yang melewati mereka. Ternyata burung itu milik ketua Buah Bara, yaitu Panglima Yanari, yang kemudian menunjukkan diri. Dia cakap, "Serangan buah salju udah sampai ke camp kita. Kamu semua tak apa-apa." Alien berbaju merah yang ditolong Gopal menjelaskan, "Kami hampir terkena serangan batu-batu ais tadi, tapi budak-budak nih selamatkan kami, Jenderal." Panglima Yanari terkejut. Budak merasa ada yang janggal dengan rekannya. Panglima bertanya, "Apa benda dekat badan kamu tuh, Kamarul?" Rekannya menjelaskan, "Barangkali baju perisai kalis ais, Jenderal." "Walah, Ci, aku yakin dia ngomong gitu sebab tadi tertolong dari serpihan ais." Tapi tiba-tiba terdapat suara ledakan. Boom! Panglima Yanari segera memberi instruksi bahwa mereka ke belakang. Beliau melanjutkan, "Aku akan berurusan dengan mereka nanti." Mendengar itu, Boboiboy, Gopal, dan Yaya langsung panik. Cerita dilanjutkan dengan menunjukkan keadaan di tengah medan perang. Nampaknya terdapat dua orang yang tengah berlari, dan ternyata orang itu adalah Ying dan Kuali. Namun tiba-tiba terdapat serangan api di depan mereka. Ying dan Kuali mencoba bertahan menggunakan kuasa mereka. Serangan laju, taran sudip berapi. Di tengah itu, Kuali nampaknya menyadari sesuatu. Dia bilang, "Ying, tengok tuh." Dan ternyata terdapat harimau yang tertindih gerobak. Ying pun cakap, "Kasiannya, kita kena tolong dia." Kuali pun memperlihatkan sudipnya dan cakap, "Biar aku coba nih." Kuali mencoba mengangkat gerobak yang menindih harimau menggunakan sudipnya. Di tengah itu, Ying menghalau semua serangan yang datang. Kuali berkata, "Cek sudip." Dan tiba-tiba sudipnya memanjang sehingga harimau itu selamat. Kuali senang dan cakap, "Berjaya." Tapi ternyata serangan api datang lagi. Ying pun memperingatkan, "Jaga-jaga." Tiba-tiba Boboiboy Ais muncul dan menggunakan kuasa dinding ais. Nampaknya dinding itu berhasil menahan semua serangan api. Boboiboy pun bertanya, "Korang oke?" Dan Kuali menjawab, "Oke." Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba muncul seseorang dari belakang dinding ais. Dan nampaknya orang itu sangat menyeramkan. Tapi tiba-tiba auranya berubah. Dia berkata, "Tiger." Ternyata orang itu adalah ketua Buah Salju, yaitu Mas Gardu, pemilik dari harimau yang mereka selamatkan. Kemudian Boboiboy, Kuali, dan Ying tercengang. Tak lama kemudian Mas Gardu berterima kasih sebab telah menyelamatkan sahabatnya. Boboiboy bertanya, "Apa sebenarnya yang tengah berlaku nih?" Mas Gardu pun mengarahkan untuk kembali ke camp terlebih dahulu sebab keadaan di medan perang telah menjadi semakin bahaya. Cerita dilanjutkan dengan Panglima Yanari yang menyuarakan bahwa Buah Bara akan memenangkan perang kali ini. Dan ternyata Gopal dan kawan-kawannya terseret ke perang ini. Mendengar itu, Mas Gardu tidak terima dan berteriak, "Mari kita berjuang habis-habisan." Panglima Yanari dan Mas Gardu cakap, "Serang!" Tapi ternyata ketika senjata Panglima Yanari dan Mas Gardu bertemu, tiba-tiba muncul petir yang membuat ekspresi mereka berubah. Mas Gardu berteriak, "Mundur semua! Hujan! Hujan!" Balik kebingungan dan cakap, "Sebab hujan, mundur." Tiba-tiba terdapat serpihan es yang jatuh di depannya. Boboiboy kaget dan cakap, "Apakah?" Mereka pun segera kembali ke camp salju. Di sisi lain, ternyata terdapat hujan air panas. Gopal dan Buah Bara berusaha berlari secepat mungkin. Boboiboy dan Yaya juga berusaha menyelamatkan diri. Tapi tiba-tiba Gopal malah meminjam topi perisai Buah Bara. Panglima Yanari kemudian mengarahkan mereka untuk kembali ke camp Bara. Cerita dilanjutkan
dilanjutkan dengan menunjukkan pemandangan langit di perkampungan salju. Dan menurutku ini keren banget sih, Ci. Aku bener-bener gak kebayang nanti kalau jadi animasi bakal kayak gimana. Boboiboy, Kuali, dan Ying keluar dari camp. Boboiboy cakap, lama juga hujan tadi, dapat tang baru berhenti. Mereka bersyukur Pak Salju telah menolong mereka. Ying pun cakap, kesejukan di kawasan ini membuat air hujan membeku. Aku rasa di Buah Bara air hujannya mendidih. Sesampainya mereka di depan camp, terdapat alien yang menyambut. Tetamu kehormatan jenderal dah sampai. Mereka pun dipersilahkan masuk. Mas Gaduh dan Tiger menyambut mereka. Oh, kamu dah sampai. Tiba-tiba Kuali dihampiri oleh Tiger. Kuali pun berkata, comelnya. Kemudian Mas Gaduh cakap, wah, nampaknya dia suka kamu, sebab biasanya dia makan orang. Kuali pun terkejut, tapi ternyata Mas Gaduh cuma bercanda. Beliau pun mempersilahkan mereka duduk. Nampaknya Mas Gaduh berusaha untuk mengakapkan diri, tapi Kuali malah panik karena didekatin Tiger. Tiba-tiba mereka disuguhkan dengan makanan nikmat, tapi sebelum makan, nampaknya Kuali tengah mengkhawatirkan Gopal. Ya, meskipun kekhawatiran itu sia-sia sih, Ci. Cerita dilanjutkan dengan menunjukkan perkampungan Bara. Di sini nampaknya Gopal tengah dipijat oleh seseorang. Dan ya, benar saja, Boboiboy, Gopal, dan Yaya tengah mendapatkan pijatan khusus dari alien Buah Bara. Boboiboy bertanya-tanya, tapi kenapa jenderal jadi kita semua nih? Tiba-tiba ada yang menjawab, sebab korang telah selamatkan tentara Buah Bara. Dan ternyata orang itu adalah Panglima Yanari. Di tengah itu, nampaknya Yaya mengkhawatirkan Feng, sebab cuma dia orang yang tidak bisa dihubungi. Cerita dilanjutkan dengan menunjukkan Feng yang nampaknya baru saja tersadar dari pingsan. Feng pun cakap, aduh, apa dah jadi? Tiba-tiba Rotaroka muncul dan berkata, oh, sahabat berambut ungu udah bangun. Rotaroka menjelaskan kalau Feng pingsan dan untungnya dia berhasil menyelamatkannya. Feng nampak tidak terima dan cakap, sahabat berambut ungu, nama aku Feng lah. Rotaroka pun menjawab, oh, maaf, Feng lah. Walah, Ci, Rotaroka mengira nama Feng adalah Feng lah. Tiba-tiba Rotaroka berkata, dah sampai pun. Feng terkejut, hah, sampai mana? Rotaroka kemudian menunjukkan dan cakap, selamat datang Feng lah ke kampung Rotaroka, kampung Ais Batu Api. Cerita dilanjutkan dengan menunjukkan suasana di kampung Ais Batu Api, di mana terdapat anak-anak batu ais dan api yang sedang bermain. Batu ais dan batu api yang saling berinteraksi, bahkan juga berbincang dan bercanda. Feng pun bertanya, nih ke kampung kau Rotaroka? Rotaroka pun menjawab, betul, inilah tempat tinggal batu ais dan batu api. Aman damai kan? Tak macam dua puak di atas, kerja nak berperang je. Feng pun bertanya, maksud kau yang semalam tuh karena perang? Rotaroka menjawab, ya, mereka udah berperang lama sekali, beratus tahun dah. Feng pun bertanya, kenapa sampai macam tuh? Rotaroka menjawab, panjang ceritanya. Sebelum selesai bicara, tiba-tiba ada yang cakap, wehehe, sampai juga ke orang akhirnya ya. Dan ternyata orang itu adalah Papato. Papato cakap, ingatkan ke orang tak jumpa jalan tadi. Feng pun jawab, memanglah, jalan yang Pati tunjuk udah bawa kita ke medan perang. Papato menjawab dengan mengedipkan mata, korang jalan paling cepat kan, bukan selamat. Walah, Ci, Feng pun terdiam. Tiba-tiba ada yang memanggil Rotaroka. Woi Rotaroka. Feng dan Rotaroka menoleh. Ternyata itu adalah Roka dan Roku, kawan Rotaroka. Mereka pun berkata, betua punya batu. Walah, Ci, perasaan gak gitu deh kalimatnya. Lanjut sih, nampaknya mereka berpelukan, akan tetapi Feng terjebak di antara mereka dan bilang, tolong, tak boleh bernapas. Mereka pun agak mundur dan Feng terjatuh. Rotaroka pun menjelaskan kalau dia telah berpindah ke planet Vulkania. Dia hanya mengembara dan berjumpa dengan Rotaroka. Roka dan Roku kemudian bertanya, jumpa Rotaroka aja, tak jumpa batu hati kau tuh ke? Feng pun bertanya-tanya, batu hati? Kemudian ditunjukkan batu ais perempuan yang nampaknya menyadari keberadaan Rotaroka. Dia pun langsung melihat Rotaroka dengan berbunga-bunga. Nampaknya Rotaroka juga begitu sembari memanggil Rokiah. Rotaroka pun tersadar dan terkejut. Dia kemudian mengajak Feng pergi. Kira-kira kenapa ya, Ci? Nampaknya kepergian mereka dipantau oleh Pak Pato. Pak Pato kelihatan sedang memikirkan sesuatu. Cerita dilanjutkan dengan menunjukkan Feng dan Rotaroka yang sedang bertemu Rotaroka. Rotaroka pun bertanya, siapa nama kawan kau nih? Di sinilah momen kocak terjadi. Rotaroka menjawab, nama dia Feng lah. Feng pun cakap, weh, nama aku bukan Feng lah, Feng Je. Rotaroka menjawab, oh, Feng Je, duduk
Feng Je, jangan sungkan. Malah Ci, pada akhirnya Feng pun menyerah menjelaskan namanya. Maksudku Feng menyerah, bukan Feng pun ya Ci. Tiba-tiba Totoroka memanjangkan tongkatnya, dan ternyata tongkat itu adalah tongsis plus HP lah Ci. Tiba-tiba Totoroka malah live streaming. Walah Ci, namanya channel apalah ini Ci pun kalah sama Totoroka. Feng pun bertanya-tanya, atau kau nih ngapain Totoroka? Totoroka cakap, dia lagi live stream biasa. Kemudian Totoroka cakap, cepat betul kau balik. Feng pun terkejut, 10 tahun tuh cepat. Totoroka menjelaskan, ya kita batu berumur panjang lah. Totoroka pun menjawab, Totoroka, kalau bukan sebab kawan Totoroka nih, tak mungkin Totoroka balik. Totoroka terkejut, sebab budak nih, apa hajat sebenarnya kau nih Feng Je? Feng menjawab, saya dan kawan-kawan kesini nak jumpa dengan Tok, sebab nih. Feng pun menunjukkan foto yang dihasilkan databot. Tiba-tiba Totoroka malah mengambil foto itu dan mau menandatanganinya. Dan ya benar saja Ci, udah ditandatangani. Feng pun menjelaskan, bukan Tok, kawan saya nak berjumpa dengan Panglima Perapi, sebab dia nak belajar cara kuasai tahap 3 api. Totoroka menjawab, oh kawan kamu mewarisi kuasa Panglima Perapi ya? Feng menjawab, ya, Tok tahu apa jadikan dia? Totoroka menjawab, panjang cerita. Dia sebenarnya cerita beralih dengan menunjukkan kondisi di kamp Buabara. Nampaknya Panglima Perapi tengah berbincang dengan Yaya. Mereka mengunjungi Boboiboy dan Kopal, mengira mereka belum bangun. Mereka pun terkejut sebab ternyata mereka berdua tak bisa tidur karena kepanasan. Boboiboy cakap, matahari kat sini terlampau terang. Kemudian Yaya dengan bangga menunjukkan, makanya kalau travel bawalah penutup mata nih. Kopal malah menyindir Yaya dengan bilang, beli betul selera Yaya wey. Yaya pun marah, aku dengar lah apa kau cakap tuh. Panglima mengalihkan perhatian dan mengajak makan sambil bertanya tentang sesuatu. Boboiboy dan Kopal langsung segar dan Yaya pun menyindir mereka. Cerita beralih dengan menunjukkan perkampungan buah salju. Nampaknya mereka tengah berjalan-jalan. Mas Gado menjelaskan kalau planet ini memiliki 3 bulan, yaitu Kakak, Kiki, Koko. BBWS bertanya, Kiki? Mas Gado menjawab, itu semua nama harimau salju kesayangan Atoknya, sang pahlawan salju yang gagah lagi perkasa. Mas Gado melanjutkan, malang sekali ketiga-tiganya tumpas bersama beliau 100 tahun lalu. Mas Gado dan Tiger nampak sedih. Kuali bertanya, siapa yang kalahkan Atok kau? Buabara ke? Mas Gado menjawab, bukan, dia adalah Retaka. Boboiboy terkejut dan bilang, Retaka? Mas Gado kelihatan seperti akan membuka tirai. Dia cakap, mari aku perlihatkan. Atokku adalah Mas Mawais, penguasa elemental Blizzard. Oke Ci, mungkin itu saja alur cerita Boboiboy Galaxy Arbarajo episode 2. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampaikan pendapat kalian di komentar dan jangan lupa subscribe.